Horas dan salam sejahtera bagi kita sekalian, para sahabat pendengar renungan harian Carpe Diem dari HKBP Bumi Anggrek Resort Bumi Anggrek Bekasi. Kembali kita berjumpa untuk merenungkan firman Tuhan. Kali ini di hari Sabtu 27 September 2025. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita memulai perenungan firman Tuhan dengan menyanyikan buku ND nomor 173, baitnya yang ketiga. Firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini adalah yang tertulis dalam kitab Amsal pasal yang kedua, ayat yang ke-16 sampai dengan 18. Supaya engkau terlepas dari perempuan jalang, dari perempuan yang asing, yang licin perkataannya, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya dan melupakan perjanjian Allahnya. Sesungguhnya rumahnya hilang tenggelam ke dalam maut, jalannya menuju ke arwah-arwah. Demikianlah firman Tuhan. Di zaman sekarang ada banyak modus penipuan yang dilakukan orang-orang yang jahat. Setiap hari semakin pintar saja mereka membuat cara-cara untuk menipu orang-orang. Semakin canggih dan semakin membuat kita perlu untuk semakin waspada. Dan karena itu kita harus juga bijaksana agar dapat menghindar dari jerat tipuan mereka yang bahkan bisa membuat kita bangkrut. Singkatnya, kita harus punya kewaspadaan dan kebijaksanaan dalam menghadapi mereka. Salah satu yang oleh penulis kitab Amsal perlu diwaspadai adalah apa yang disebutnya sebagai perempuan jalang. Dalam bagian lain Alkitab menyebutnya perempuan sundal. Mengapa perlu diwaspadai? Karena mereka itu susah untuk ditebak, asing bagi kita perilakunya. Perkataan mereka licin, artinya sangat licik dan menipu. Dapat membuat orang dengan mudah jatuh ke dalam jerat nafsu yang mereka tawarkan. Jerat nafsu yang amat merusak. Selain itu mereka adalah orang-orang yang tidak punya komitmen dalam hidupnya. Terbukti mereka dengan mudah meninggalkan teman masa muda mereka dan melupakan perjanjian setia yang dia ucapkan di hadapan Allah. Artinya mereka bukanlah pribadi yang dapat dipercaya janjinya. Omongannya licik, tidak dapat dipercaya isi perkataannya. Penuh tipu-tipu agar dapat keuntungan dari korbannya. Karena itu tempat kediaman mereka adalah jalan menuju maut, jalan menuju kepada arwah-arwah. Dan siapapun yang terjerat oleh para perempuan jalang itu akan turut serta dalam dunia orang mati. Amsal pasal kedua ini kemudian mengatakan, supaya engkau terlepas dari perempuan jalang. Bagaimana caranya? Jawabannya ada di ayat 5, yaitu memiliki hikmat, pengertian takut akan Tuhan, dan pengenalan akan Allah. Itulah yang akan meluputkan orang benar dari perempuan jalang.
Bukan hanya itu, bahkan meluputkan orang benar dari segala jalan orang jahat. Hikmat, yaitu pengertian takut akan Tuhan. Itulah cara kita terlepas dari jerat perempuan sundal, perempuan jalang yang berbahaya, dan juga dari jalan orang-orang jahat lainnya. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan, perempuan sundal adalah hal yang berbahaya pada zaman Alkitab dulu, dan juga hingga sekarang tentunya. Namun di zaman modern ini ada juga yang bisa kita sebut sebagai lelaki sundal yang sama berbahayanya. Selain itu banyak orang-orang jahat lain dalam berbagai bentuk yang berbeda. Mereka berusaha untuk menjerumuskan kita kepada kehancuran masa depan karena menjadikan kita sebagai korbannya. Dan mereka juga berbahaya karena dapat membuat kita ikut terjerumus ke dalam jalan maut yang mereka jalani, jalan orang-orang ke dalam dunia orang mati. Karena itu kita harus memiliki kewaspadaan tinggi terhadap mereka. Namun firman Tuhan hari ini mengatakan kunci terbaik untuk lepas dari jerat mereka adalah hikmat, yaitu dengan takut akan Tuhan dan pengenalan akan Allah. Perlindungan terbaik kita adalah sikap yang takut akan Tuhan dan juga pengenalan akan kehendak Allah dan juga kasih-Nya. Maka marilah kita hidup dalam takut akan Tuhan. Dengan begitu, kita jadi memiliki hikmat yang akan melepaskan kita dari segala jalan orang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk kebaikan-Mu dan banyak pertolongan-Mu buat kami. Biarlah kami menjadi umat yang memuji-muji Engkau, karena kami mengingat bahwa hanya karena kasih-Mu lah kami boleh ada seperti kami ada sekarang. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin.